Baik, selamat malam Pak dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Manga 2, Pak Henry. Baiklah, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami sebagai pemenuhan tugas akhir dari semester 4 dengan tema liabilitas jangka panjang dalam hal ini utang wesel bayar. Dengan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Fain Kaligis, dan rekan saya Evan Colin. Hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi saat ini yaitu yang pertama wesel bayar, yang kedua wesel berbunga, yang ketiga wesel tanpa bunga, yang keempat situasi hutang wesel khusus, yang kelima permasalahan khusus terkait hutang jangka panjang, dan yang keenam presentasi dan analisis. Kita masuk pada wesel bayar. Wesel itu dinilai sebesar nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokoknya. Selain itu, perusahaan akan mengamortisasi setiap diskon atau premi selama umur wesel tersebut. Wesel itu ada terdiri dari dua macam. Yang pertama itu wesel berbunga dan wesel tanpa bunga. Yang pertama, wesel berbunga. Langsung masuk pada ilustrasinya, Mary Corporation menerbitkan uang kas sebesar 10.000 wesel 3 tahun dengan bunga 10% kepada Morgan Corporation. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa adalah 12%. Dalam hal ini, karena tingkat bunga efektifnya itu 12%, lebih besar dari tingkat bunga yang dinyatakan yaitu 10%, maka nilai sekarang wesel tersebut kurang dari nilai nominalnya. Artinya, wesel ditukar dengan diskon. Mary Corporation mencatat penerbitan wesel sebagai berikut. Kas kepada wesel bayar sebesar 9.520. Selanjutnya itu perhitungan schedule of not discount amortization. Di sini dia yang pertama itu cash paid-nya 1.000 didapat dari 10.000 kali bunganya 10%, itu dapatnya 1.000. Lalu interest expense-nya atau beban bunganya itu 1.142 didapat dari 9.520 kali 12% dan diskon amortized-nya itu dari 1.000 cash paid dikurang interest expense-nya dapat 142. Begitu selanjutnya perhitungan sampai di akhir tahun ketiga. Maka dari itu Mary Corporation mencatat ayat jurnal untuk tahun akhir pertama sebagai berikut. Beban bunga 1.142 kepada wesel bayar 142 dan kas 1.000. Selanjutnya ada wesel tanpa bunga. Langsung masuk pada ilustrasinya, Turtle Cove Company menerbitkan wesel 3 tahun 10.000 tanpa bunga kepada Jeremiah Company. Tingkat implisit yang menyamakan total kas yang harus dibayar 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yaitu 7.721,8 hasil kas pada tanggal penerbitan adalah 9%. Turtle Cove mencatat penerbitan wesel sebagai berikut. Kas kepada wesel bayar sebesar 7.721,8 dolar. Selanjutnya ini ada perhitungan schedule of not discount amortization. Perhitungannya mirip seperti wesel berbunga yang tadi, tapi yang ini perbedaannya itu di sini tidak ada bunga, jadi cash paid-nya itu 0. Interest expense-nya 694,96 didapat dari 7.721,8 kali 9% dan diskon amortized-nya itu cash paid kurang interest expense. Perhitungannya akan sama sampai di akhir tahun ketiga. Maka dari itu, Turtle Cove mencatat beban bunga untuk tahun pertama sebagai berikut. Beban bunga pada wesel bayar sebesar 694,96. Selanjutnya, situasi hutang wesel khusus. Jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar pada properti, barang, jasa, atau hak-hak lainnya, dan jika wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap, nilai sekarang wesel tersebut harus ditentukan oleh perusahaan untuk mendekati suku bunga yang berlaku. Selanjutnya, pilihan tarif itu dipengaruhi oleh yang pertama, tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, dan yang kedua, faktor-faktor seperti perjanjian yang membatasi, agunan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang ada. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ivan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2015, perusahaan Wunderlist mengeluarkan surat promes kepada Brown Interiors Company untuk layanan arsitektur. Wesel tersebut memiliki nilai nominal 550.000
Tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020 dan dikenakan tingkat bunga 2%, dibayarkan pada setiap akhir tahun. Wunderlist tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar dari layanan arsitektur, juga nota tersebut tidak dapat dipasarkan dengan mudah. Atas dasar peringkat kredit Wunderlist, tidak adanya agunan, suku bunga utama pada tanggal tersebut, dan bunga yang berlaku atas hutang Wunderlist lainnya. Perusahaan memperhitungkan tingkat bunga 8% yang sesuai dalam keadaan ini. Karena suku bunganya lebih rendah daripada suku pasar, maka kita harus mencari face value dari note-nya atau wesel-nya. Pertama, kita harus mencari present value dari 550.000, jangka waktu 5 tahun, dengan suku bunga 8%. Dari tabel present value, maka kita dapat nilai 0,68058 dikali 550.000, maka hasilnya 374.319. Kemudian kita cari present value dari interest payable-nya sebesar 11.000 dengan waktu 5 tahun suku bunga 8%. Dari tabel present value, kita dapat nilai 3,99271 dikali 11.000, maka hasilnya 43.920. Dijumlahkan, maka mendapat present value dari weselnya sebesar 418.239. Selisihnya, maka kita masukkan ke dalam diskon yang akan kita amortisasi setiap pembayaran bunga di setiap periode. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, Wunderlist mencatat penerbitan wesel pembayaran jasa arsitektur sebagai berikut. Bangunan atau konstruksi dalam proses didebat sebesar 418.239 dan wesel bayar dikredit sebesar 418.239. Nah, kemudian di tabelnya dapat kita lihat cash yang dibayar untuk interestnya adalah 11.000, sementara beban interest yang harus ditanggung adalah 33.459. Selisihnya, maka kita masukkan ke diskon amortisasi yang akan kita amortisasi setiap periode. Pembayaran bunga tahun pertama dan amortisasi diskon, maka di jurnalnya adalah beban bunga di debit 33.459 dan kemudian wesel bayar di kredit 22.459 dan kas 11.000 di kredit. Permasalahan khusus terkait kewajiban jangka panjang. Penghapusan kewajiban tidak lancar dibagi menjadi 3. 1. Penghapusan dengan uang kas sebelum jatuh tempo. Kedua, penghapusan dengan mengalihkan aset atau surat berharga. Ketiga, penghapusan dengan modifikasi istilah. Yang pertama, penghapusan dengan uang kas sebelum jatuh tempo. Contoh soal, obligasi Evermaster diterbitkan dengan diskon pada 1 Januari 2015. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal 100.000. Tingkat kupon 8% dibayarkan setiap semester dan dijual untuk menghasilkan 10%. 2 tahun setelah tanggal penerbitan, pada 1 Januari 2017, Evermaster menyebut seluruh terbitan di 101 dan membatalkannya. Di tabel dapat kita lihat cash yang harus dibayar untuk interestnya setiap semester adalah 4.000. Sementara beban interest yang harus kita tanggung adalah 4.614. Nah, selisihnya kita amortisasi seperti biasa. Kemudian untuk penjualannya, pelepasan obligasinya pada 1 Januari 2017 dapat kita lihat reacquisition price-nya 100.000 dikali 1,01, maka hasilnya 101.000. Kemudian carrying amount of bond redeemed pada tanggal 1 Januari 2017 dapat dilihat di tabel di atas bahwa angkanya 94.925. Dikurangkan, maka hasilnya 6.075 adalah menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Evermaster mencatat perolehan kembali dan pembatalan obligasi sebagai berikut. Hutang obligasi di debit sebesar 94.925 dan rugi penghapusan obligasi di debit 6.075 dan kas di kredit 101.000. Kedua, penghapusan dengan mengalihkan aset atau surat berharga. Contoh soal, Hamburg Bank meminjamkan 20 juta kepada Bond Mortgage Company. Bond pada gilirannya menginvestasikan uang ini di gedung apartemen tempat tinggal. Namun, karena tingkat hunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya.
Hamburg Bank setuju untuk menerima real estate dari bond mortgage dengan nilai wajar 16 juta sebagai pelunasan penuh kewajiban pinjaman 20 juta. Real estate tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 21 juta pada pembukuan bond mortgage bond sebagai debitur. Maka bond sebagai debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Wesel bayar ke Bank Hamburg sebesar 20 juta di debit, kerugian pelepasan real estate 5 juta di debit, dan real estate 21 juta di kredit, keuntungan penghapusan utang 4 juta di kredit. Ketiga, penghapusan dengan modifikasi istilah. Contoh soal, pada tanggal 31 Desember 2015, Morgan National Bank mengadakan perjanjian modifikasi utang dengan Research Development Company. Bank merestrukturisasi pinjaman 10.500.000 piutang diterbitkan pada nilai nominal. Bunga dibayar sampai saat ini oleh poin pertama, mengurangi kewajiban pokok dari 10.500.000 menjadi 9 juta saja. Kedua, memperpanjang jatuh tempo dari 31 Desember 2015 menjadi 31 Desember 2019, yaitu 4 tahun. Ketiga, menurunkan tingkat suku bunga dari tingkat efektif historis 12% menjadi 8%. Mengingat kesulitan keuangan Research Development, suku bunga pinjaman berbasis pasarnya adalah 15%. Karena suku bunga realnya lebih rendah daripada suku bunga pasar, maka seperti yang di atas, kita harus mencari fair value dari utang tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari present value dari 9 juta. Selama 4 tahun di suku bunga 15%. Maka didapat hasilnya adalah 5.145.750. Kedua, kita mencari present value dari bunga yang dibayarkan sebesar 720.000 selama 4 tahun dengan suku bunga 15%. Maka hasilnya didapatkan 2.055.586. Dijumlah, maka akan terlihat hasil dari fair value dari notnya adalah sebesar 7.201.336. Keuntungan modifikasi adalah 3.298.664.000. Adalah selisih dari 10.500.000 dikurang 7.201.336. Berdasarkan informasi ini, Research Development membuat entry berikut untuk mencatat modifikasi tersebut. Wesel bayar yang lama, kita hilangkan dengan cara kita debit sebesar 10.500.000. Kemudian hasil selisihnya kita masukkan sebagai keuntungan penghapusan utang yang kita kredit 3.298.664 yang akan masuk ke laporan laba rugi kita. Dan kemudian wesel bayar yang baru kita kredit sebesar 7.201.336. Presentasi dan analisis. Penyajian kewajiban jangka panjang. Pengungkapan wesel bayar umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang dikenakan oleh kreditur, dan aset yang ditunjuk atau dijaminkan sebagai jaminan. Analisis kewajiban tidak lancar adalah salah satu rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang. Rumusnya adalah debt to asset sama dengan total liabilities dibagi total aset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih.